Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam polarisasi cahaya. Nah, Pak Jul kasih pengertian aja ya. Mengenai polarisasi cahaya itu merupakan peristiwa berkurangnya komponen cahaya sehingga intensitasnya akan berkurang sebagian. Nah, dalam kali ini Pak Jul tidak akan terangkan panjang lebar. Kita akan fokus ke pengerjaan mengenai soal pada aktivitas 7.9 ya di situ. Nah, coba kita kerjakan yang nomor pertama. Di situ ada sebuah pernyataan dan kita diminta untuk menentukan benar atau salah. Pertama, polarisasi dapat terjadi pada semua pemantulan dan pembiasan. Itu tentunya salah ya. Karena apa? Karena tidak semua polarisasi itu terjadi pada semua pemantulan dan pembiasan. Jadi ini salahnya di sini nih. Nah, tidak semua pemantulan dan pembiasan dapat mengakibatkan polarisasi. Lanjut, cahaya yang terpolarisasi besar intensitasnya menjadi setengah dari intensitas awal. Nah, itu benar. Karena apa? Karena definisinya saja adalah bahwa polarisasi cahaya itu merupakan peristiwa berkurangnya komponen-komponen cahaya. Kalau yang namanya berkurang berarti intensitasnya itu juga berkurang. Gitu ya. Lanjut, berarti pernyataan 2 ini benar. Lanjutnya adalah polarisasi dapat terjadi jika seberkas sinar mengenai bidang pantul dengan sudut pantul sebesar 57 derajat. Ini juga benar ya. Semestinya sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian, sudut akan terpolarisasi jika seberkas sinar mengalami pemantulan dan pembiasan yang saling tegak lurus. Ini benar. Kemudian, yang terakhir, cahaya akan terserap seluruhnya jika analisator diletakkan sejajar dengan polarisator. Nah, ini salah ya. Karena apa? Karena cahaya itu terpolarisasi setelah terabsorpsi selektif oleh si polarisator ini. Jadi terabsorpsi, terserap ya secara selektif. Jadi tidak keseluruhan yang terabsorpsinya. Seperti itu. Lanjut ke permasalahan yang nomor kedua. Seberkas cahaya datang dari air menuju udara. Diketahui indeks bias air, bla bla bla. Jika seberkas cahaya tersebut mengalami polarisasi linier dan sinus 37 derajat sama dengan 0,6, tentukan sudut datang dan sudut bias cahaya tersebut. Nah, di situ diketahui ini nomor 2 ya. Nomor 2, N1-nya sama dengan 1,333. Kemudian N2-nya sama dengan dari air menuju udara. Kalau udara itu indeks biasnya 1 ya. Nah, kemudian sinus 37 derajat sama dengan 0,6. 6/10 bagi 2 ya, 3/5. Seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari sudut datang dan sudut bias. Sudut datang itu sama saja tangen theta 1 sama dengan N1/N2. Sama dengan tangen theta 1 sama dengan 1/1,333. Kan gini. Datang. Di sini kan dikatakan datang dari air menuju udara. Ya. Dari air menuju udara. Berarti N1/N2 karena air menuju udara. Nah, sekarang sudut pantulnya sudut biasnya adalah sama tangen theta 2 sama dengan berapa tuh? N2/N1 sama dengan ya kebalikannya. Berarti kan 1,33/1. Nah, untuk mencari masing-masing tetanya ya, maka theta 1 sama dengan arkes tangen theta 1.
atau arkes tangen, sorry, ini 1/1,33. Berapa nilai arkes tangen ini? Arkes tangen ini sekitar, kalau pakai kalkulator ya, 37 derajat. Kalau ini juga sama, arkes tangen theta 2, arkes tangen 1,33 ya. Ini untuk mencari theta 2. Nah, theta 2 nilai arkes tangen 1,33 itu adalah 53 derajat. Seperti itu, selesai. Berikutnya yang nomor ketiga. Dua buah kristal tourmaline satu sama lain bersilangan dengan sudut 30 derajat. Jika besar intensitas cahaya mula-mula, ya. Di sini berarti ada intensitas cahaya mula-mula, berarti I0 ya. I0 sama dengan 10 watt per meter persegi. Sedangkan tetanya atau alfanya 30 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari apa ini? Tentukan intensitas setelah melewati kedua kristal. Berarti I absen. Berapa I absen? I absen itu adalah setelah melewati ya. Berarti I absen sama dengan setengah I0 kali kosinus kuadrat theta. I absen sama dengan setengah I0 nya 10 kali kosinus kuadrat 30 derajat. Dapat 5 sama dengan 5 kali kosinus ini setengah akar 3 dikuadratkan sama dengan 5 kali 3 per 4 sama dengan 15/4. Ya kan, 15/4 itu dapat berapa itu? I absen 15/4 bagi 4 itu dapat 3. Masih ada 3, 30 bagi 4 3,75 ya. 375 watt per meter persegi. Selesai. Nomor 3. Kemudian yang nomor keempat. Nah, ini kayaknya sama ya. Seberkas cahaya alami dengan intensitas 75 watt per meter persegi jatuh secara tegak lurus pada permukaan polarisator. Setelah itu cahaya yang terpolarisasi melewati suatu analisator yang diletakkan sedemikian rupa hingga intensitas cahaya yang diteruskan hanya 24 watt per meter persegi. Tentukan sudut antara polarisator dan analisator. Nah, kita diminta untuk mencari sudutnya. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, bahwa yang pertama diketahui I0 ya. Cahaya alami berarti I0 nya 75 watt per meter persegi. Kemudian, nah ini diteruskan. Berarti ini sama dengan I absen. Sama dengan 24 watt per meter persegi. Seperti ini. Nah, kita diminta tentukan sudut. Berapa alfa? Nah, berarti kan bisa kita kerjakan seperti ini, bahwa I absen sama dengan setengah kali I0 kali kosinus kuadrat alfa. I absennya adalah 24 sama dengan setengah kali I0 nya 75 ya, kali kosinus kuadrat alfa. Ini kalau dikalikan ke sana ya, berarti 48/75 sama dengan kosinus kuadrat alfa. Ya kan? Nah, berarti ini kalau kita sederhanakan kan nggak bisa nih. Tapi langsung di akar aja, bahwa kosinus alfa sama dengan akar 48/75 sama dengan 4 akar 3 per 5 akar 3 coret-coret sama dengan 4/5. Nah, kosinus alfanya itu 4/5. 4/5 itu kan sama dengan 0,8. Berarti alfa sama dengan arkes cos 4/5. Alfa berapa?
Nah, 4/5 itu kan sama dengan 0,8. Tinggal kalian hitung di kalkulator. Itu hasilnya adalah 37 derajat. Ini nyarinya di kalkulator ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke yang nomor kelima ya. Nomor kelima di situ, cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I melewati suatu sistem yang terdiri atas polaroid A dan B yang disusun bersilangan dengan membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini kompleks nih. Ada A, kemudian ada C. Ya. A dan B berarti sudut polarisasinya adalah alfa AB. Alfa AB sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian ada sudut lagi di sini. Polaroid C kemudian diletakkan di antara dua polaroid A dan B dengan sumbu polarisasi membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu polarisasi polaroid A. Nah, berarti alfa ABC sama dengan 60 juga. Sebenarnya ABC itu bukan 60 ya, 30. Nah, kemudian tentukan perbandingan intensitas cahaya yang diteruskan oleh sistem polaroid AB dan sistem polaroid ABC. Berarti kita membandingkannya saja. IAB setengah kali I0 kosinus kuadrat alfa. Kalau yang sini IABC sama dengan setengah kali I0 kali kosinus kuadrat alfa. Nah, ini kan sama-sama ada setengah I0. Iya kan? Sama-sama ada setengah I0 tuh. Nah, ini kan tinggal dicoret aja. Atau gini aja. IAB per IABC sama dengan setengah I0 kali kosinus alfa AB per setengah I0 kosinus kuadrat alfa ABC. Coret ya. Sama dengan kosinus kuadrat AB kan 60 per kosinus kuadrat ABC adalah 30. Nah, berarti sama dengan kosinus 60 itu adalah sama dengan setengah ya. Kosinus 60 sebentar. Grafik cos itu seperti ini. Nah, Pak Jul jadi bingung ini. Cos 60 setengah ya, benar ya, setengah kuadrat per kosinus 30 setengah akar 3. Nah, ini kan sama saja 1/4 kali 3. Nah, berarti sama dengan 1/3. Nah, jadi perbandingan intensitas polaroid AB dengan intensitas polaroid ABC adalah 1/3. Seperti itu. Jadi lebih simpel pakai seperti ini ya, pakai dalam bentuk pecahan. Gitu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.